ketika ada kekuasaan yang ingin mencoba mengutak-atik, ingin melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara, apakah itu dia masih memiliki semangat reformasi dan demokrasi? Tidak. Dia adalah musuh yang saya sudah meyakini sejak 2022. Saya sudah nggak percaya. Sejak 2021 di akhir-akhir itu saya sudah nggak percaya sebenarnya. Ada presiden hari ini. Walaupun saya berasal dari partai politik yang mengusung presiden, demokrasi itu bukan sekedar ada pemilu. Sontoloyo, Soeharto yang tiran begitu itu, otoriter itu, dia menyelenggarakan pemilu berkali-kali. Tingkat kecurangannya, level kecurangannya sama pemilu 2024 ini lebih parah yang 2024. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Sejarah yang dibentuk oleh teman-teman, walaupun itu. Ketika teman-teman menolak menunda pemilu yang tadi disinggung oleh Mbak Titi. Menolak penundaan pemilu, kalau enggak, saya masih ingat tuh, bisa disearching nanti bulan April 2022 lalu, yang kemudian juga saya respon di DPR, dan saya tuding ini orangnya, operatornya ini, Menko pada saat itu kan. Nah kemudian berhenti itu wacana itu berkat oleh gerakan teman-teman Ben pada saat itu, Melki CS kalau nggak salah itu. Berhenti itu wacana itu. Yang itu, ya wacana itu dari mulai akhir 2020, 2021, sampai kemudian 2022, digulirkan terus. Bahkan ada partai politik yang sudah mendeklarasi untuk mendorong penundaan pemilu tadi. Tapi berhenti oleh gerakan teman-teman. Nah jadi, yang saya mau katakan adalah bahwa pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari kampus turun ke jalanan, apakah itu efektif? Efektif. Itu berarti itu wacana penundaan pemilu. Coba kalau teman-teman Bung Melki yang CS, teman-teman pensi pada saat itu dari UI, dari Jogja dan lain-lain semua nggak bergerak pada saat itu, ya. Saya rasa itu akan berjalan terus tuh, Pak Abra. Paling gua doang yang nyeriakin dari DPR, dibilang ya karena saya waktu itu saya menentang terus. Itu yang saya bahasakan dulu tuh di salah satu 3 skenario itu untuk pelanggaran kekuasaan itu yang saya katakan. 3 periode, penundaan pemilu dan penciptaan calon presiden. Tapi terkonfirmasi semua, Pak. Nah, saya memiliki satu tanggung jawab terhadap sejarah, yaitu apa? Pembatasan jabatan, periode jabatan presiden. Nah, ketika ada kekuasaan yang ingin mencoba mengutak-atik, ingin melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara, ya. Apakah itu dia masih memiliki semangat reformasi dan demokrasi? Tidak. Apakah layak kita dukung? Tidak. Dia adalah musuh. Bagi saya, ya, bagi saya, yang saya sudah meyakini sejak 2022, saya sudah nggak percaya. Sejak 2021 di akhir-akhir itu saya sudah nggak percaya sebenarnya terhadap presiden hari ini. Walaupun saya berasal dari partai politik yang mengusung presiden, tapi sikap saya itu menolak, dan saya tidak percaya karena mereproduksi kepalsuan dan kebohongan. Itu tadi kalau Bung Ferry bilang dusta apalagi yang pandangan apalagi yang kau dustakan, kecurangan apalagi yang kau dustakan, kan itu kan. Dan demokrasi itu bukan sekedar ada pemilu. Sontoloyo, iya, Soeharto yang tiran begitu itu, otoriter itu, dia menyelenggarakan pemilu berkali-kali. Gitu loh, menang mutlak itu cuma 3 partai pada saat itu. Waktu itu masih ada Golkar, menang
Apakah itu demokratis? Tidak. Curang? Iya. Tingkat kecurangannya, level kecurangannya, ya, ini sama pemilu 2024 ini lebih parah yang 2024. Kalau dulu terang-terangan, ya, karena rejim itu menggunakan, ya, kamu berbeda, ya saya sikat, langsung disikat. Kalau ini tidak, ini semua instrumen digunakan. Instrumen APBN digunakan, seakan-akan seperti Sinterklas orang baik, padahal jahat nih. Jahat loh, MK itu produk jahat tuh, MK 90. Nah yang menskenariokan ini siapa? Udahlah, itu mau dipulak balik, ya. Mau dipulak balik retorikanya apa, itu putusan MK ini, itu nanti pilihan rakyat, tipu, nah itu loh. Jadi situasi pemilu hari ini itu lebih parah dari pemilu Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru elemen kekerasannya, ya, dalam bentuk intimidasi dan lain-lain itu jelas kelihatan. Kalau sekarang itu dengan berbagai cara digunakan. Contoh instrumen penegak hukum. Itu. Kalau dulu nggak pakai penegak hukum, dulu itu cukup pakai ABRI namanya dulu, Tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan. Jadi ini lebih parah. Kalau dulu tidak menggunakan instrumen nakut-nakutin, instrumen hukum. Dulu kekuasaan pada saat itu kan menggunakan Orde Baru itu ABG disebut dulu. 3 jalur itu, ABRI, birokrat, golkar. Nggak pakai penegak hukum. Sekarang maka saya katakan lebih parah. Nah, angka 58 menurut saya terlalu kecil. Nanggung sekalian dibikin 70 berapa persen atau 90 berapa, orang udah di setel-setel. Pemilu jurdil itu nggak ada, karena asas pemilu itu kan jurdil, jujur. Penyelenggaranya nggak jujur, KPU-nya aja nggak jujur gitu. Semuanya dari mulai ketuanya sampai apa yang nggak jujur. Nah artinya apa? Demokrasi tidak bisa kita sandarkan pada aspek prosedural ansih. Demokrasi harus kita perjuangkan dengan cara-cara kita. Maka hari ini dalam situasi bangsa kita yang hari ini kesannya seakan-akan baik, aslinya tidak baik. Kalau kalangan kelas menengah, akademisi apa segala macam sudah menyuarakan itu, tinggal teman-teman mahasiswa lah yang akan menyambungkan mimpi-mimpi demokrasi kita antara kelas menengah yang sadar dengan rakyat di bawah tadi, yang mereka punya mimpi demokrasi dan keadilan sosial tadi itu hanya melalui pergerakan teman-teman mahasiswa anak-anak muda hari ini. Kalau tidak ada pergerakan ini, saya nggak yakin, bukan pesimis ya, tapi saya nggak yakin bahwa bangsa ini akan beranjak maju. Indonesia Emas itu tipu-tipu. Kalau Indonesia Emas yang pernah terkecoh, terpesona teman-teman, nanti kita akan mencapai Indonesia Emas yang sekarang aja bohongan kok. Yang ini demokrasinya aja loyang, gimana kita menuju emas? Mas Samsul, iya, mungkin itu yang dimaksud. Maka itu tidak ada ya target langkah ke depan hari ini untuk memperbaiki kondisi sosial politik kita hari ini. Sandaran utamanya ya bukan di elit politik formal sana, tapi sandaran utamanya adalah teman-teman yang muda hari ini. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman mau mendiamkan situasi ini atau teman-teman menjadi bagian dari sejarah dan pelaku sejarah dan menciptakan sejarah perubahan demokrasi dan keadilan sosial kita ke depan.